Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali pada video tutorial pemrograman mobile. Kali ini kita akan mempelajari tentang adding interactivity, yaitu menambahkan fasilitas interaktif kepada aplikasi Flutter kita. Nah, ini kita akan menggunakan dengan stateful and stateless widget ya. Bagaimana kita akan memodifikasi aplikasi untuk membuatnya bereaksi terhadap masukan pengguna. Misalnya bagaimana menanggapi dari tab ya, tab itu kalau ditekan seperti itu. Kemudian secara khusus kita ini nanti akan memodifikasi icon agar dapat di-tap dengan membuat widget stateful yang custom yang akan mengelola dua widget stateless seperti itu. Jadi saat aplikasi pertama kali diluncurkan, warna bintang star ini warnanya yang kita buat adalah kuning full ya. Dan seharusnya jika ada yang mengklik atau mentap di situ, maka countingnya akan menambah seperti itu ya. Nah, dalam tutorial kali ini kita akan menambahkan status dari widget stateless-nya, dari widget stateless betul ya, dari status. Nah, sekarang ini yang akan kita pelajari apa sih stateful dan stateless widget di sini. Nah, stateful dan stateless widget di sini yang dimaksud adalah jadi sebuah widget ini dapat menjadi stateful atau stateless. Jika widget itu dapat berubah saat pengguna berinteraksi dengan widget tersebut, maka itu disebut widgetnya stateful. Nah, sebuah widget stateless ya, stateless itu maka dia tidak dapat berubah. Contohnya icon button, teks, yaitu mereka tidak dapat merubah kondisinya. Nah, ini menggunakan stateless widget. Sebuah stateful widget yang dinamis bisa berinteraksi. Ini dapat mengubah penampilan dalam menanggapi peristiwa yang dipicu oleh interaksi pengguna, misalnya karena ditekan atau di tap seperti itu atau digeser move. Contohnya checkbox ya, dicek seperti itu, radio button, slider digeser, form untuk membesarkan, mengecilkan, text field. Ini contoh dari widget stateful. Jadi subclass dari widget yang digunakan nanti adalah stateful widget. Jadi yang dibedakan di sini nanti ada stateless dan ini stateful. Cuma itu aja. Jadi kalau stateful itu berarti bisa berinteraksi, sedangkan stateless tidak dapat berinteraksi. Jadi bagaimana? Nah, sekarang kita akan menyimpan sebuah datanya. Widget ini akan disimpan dalam sebuah state object, sehingga ini akan memisahkan status widget dari tampilannya. Nah, datanya ini akan nanti ditampung jumlahnya, misalkan berapa kali dia ditekan dan sebagainya. Nah, data ini kita tidak menggunakan database ya, sementara kita gunakan manual dulu. Nah, jika datanya ditekan, maka dia akan menambah data yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau kita memberikan nilai angka 40 misalnya, kemudian ada yang menekan satu kali, maka dia akan menambahkan menjadi 41 karena di plus 1. Nah, nilai ini akan disimpan di dalam state object. Nah, setelah itu framework-nya akan menggambar ulang dari widget yang seperti itu. Oke. Sekarang kita akan mulai coba untuk membuka project yang sebelumnya. Oke, nah. Di sini kita sudah pernah membuat bagian judul ya.
Nah, di sini ada widget bagian judul ya. Kalau kita turunkan ke bawah, kita telah menambahkan icon ya. Di sini warnanya kuning ya. Dan ini full di dalamnya. Nilainya adalah 41. Nah, kita akan membuat nilai di sini supaya dapat berubah. Langkah yang pertama akan kita lakukan di sini adalah membuat kelas dulu. Kita akan membuat kelas. Selanjutnya subclass dengan nilai stateful widget. Nah, ingat di sini bahwa kita telah memiliki stateless. Ya. Di kelas yang pernah kita buat sebelumnya adalah stateless. Karena ini stateless, maka dia tidak bisa berinteraksi. Kita akan menambahkan yaitu yang stateful. Jadi di luar dari kelas myApp, jadi di bawahnya kita akan buatkan satu kelas baru. Kita bikin icon favorit atau favorit widget ya. Stateful widget. Kita buat seperti ini. Membedakan kelas dan subkelasnya adalah dengan menambahkan tanda underscore ya, seperti itu. Oke, ini masih berwarna merah karena belum kita buatkan. Maka kita akan buatkan kelasnya luar ya, subkelasnya. Jadi di sini nanti akan menambahkan sistem favorit widgetnya. Oke, kita langsung coding ya. Kita berikan terlebih dahulu sebuah kondisi di mana jika ditekan itu maka akan menambahkan ini bernilai true. Kita berikan nilai 41 dulu ya, misalnya 41. Kemudian ini kita akan menambahkan method. Kita akan buat method. Toggle ya, toggle itu jadi kondisi jika dia diklik dan unklik seperti itu. Kita akan membuat seperti itu. Jika favoritednya nilainya adalah true, maka
kita akan memberikan kita akan kurangi dengan nilai 1. Dan kita rubah menjadi false. Tapi kalau nilainya masih false, maka kita akan tambahkan 1. Ini kita bermain-main untuk hanya 1 orang yang mengklik saja ya. Kita tidak mengambil data dari database. Jadi ya ini hanya menambah 1 atau mengurangi 1 itu aja. Ini favorit ini sudah nanti akan kita panggil, dijalankan jika diklik ya. Ya, ini kita bisa mengganti ya dengan cara sini nih kita klik cara cepatnya, override ya, maka otomatis akan dibuatkan seperti itu. Oke, ini kita akan menggambar ulang atau redraw ya. Jadi menggambar ulang gambar atau icon star ya, star icon yang sudah kita bikin dinamis nanti akan digambarkan di sini. Kita gunakan row karena row yang kita gunakan ini menyesuaikan dari nah di sini ini kan menggunakan row. Jadi di sini kita akan tambahkan row-nya.
Jadi jika ini di favorit, jika benar, maka dia akan full. Tapi jika false, maka hanya bordernya saja. Jadi hanya ini saja yang tidak full. Kita gunakan warna yellow ya. Nah, ini terjadi jika method tombol toggle favorite ini diklik seperti itu. Oke. Untuk nilainya sendiri kita akan gunakan variabel, yaitu variabel dari favorit ya tadi, favorit count ya. Oke. Nah, setelah selesai kita membuat meredraw ya, maka kita akan tambahkan untuk favorit widgetnya di sini, kelas ini, favorit widget ini kita akan masukkan ke dalam sini ya. Langsung aja kita rubah favorit widget, udah gini aja, nggak usah pakai titik koma ya, langsung aja. Mungkin seperti itu. Sekarang kita akan coba untuk running ya. Oke, ini udah jadi. Pertama kali dia akan full ya. Nah, ini kita lihat di sini ada tandanya berubah menjadi warna ya. Sekarang kalau kita klik ini berubah ya. Nah, ini terjadi interaktif pada layout kita.
Ini terjadi karena kita telah menambahkan fasilitas toggle favorit ya di sini, itu stateful widget ya. Karena jadi kita masukkan semua untuk tombol tersebut ya, kita masukkan di dalam satu kelas yang namanya adalah favorite widget tadi ya, dimana favorite widget ini yang berisi subclass favorite widget state. Di sini ada fasilitasnya untuk menentukan apakah itu true atau false. Nah, dalam kondisi real yang sebenarnya, data ini akan diambil dari database. Nah, data dari database di sini, maka nilainya akan kita simpan di count ya, favorite count-nya, sehingga pada saat kita melakukan klik, maka dia akan melakukan update pada database. Jadi prosesnya dia akan melakukan refresh pada data seperti itu. Oke, sampai di sini untuk materi kita tentang menambahkan state atau stateless widgets, yaitu adding interactivity pada widget kita. Oke, sampai di sini dulu materi video tutorial hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.